bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Welcome guys di ibadah online kita yang kedua pada hari ini teman-teman, kita akan kembali membaca bacaan firman kita yang sudah kita usungkan sampai dengan akhir tahun. Yes. 260 kitab perjanjian baru akan kita selesaikan bersama-sama. Yeah. Itu bukan bagaimana cara kita memulai, tapi bagaimana kita memenuhinya semuanya bersama-sama, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum membaca, sekalian mau encourage kalian untuk mulai membaca. Dan bagi teman-teman yang sudah mulai membaca, mari kita melanjutkan bacaan kita pada minggu ini. Apa sih bacaannya? Bacaan minggu ini diambil dari Lukas 19 yang judulnya Zakheus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya, sekali lagi gue bersyukur. Yuk teman-teman, kita naikkan syukur kita. Bersyukur Bapa, Bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur. bersyukur Tuhan, Yes God. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, Yes God. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur hari-hari ini.
apapun situasi saudara, saya mau katakan, biar kita terus bersyukur. Amin. Bersyukur walaupun kita belum bisa ibadah sama-sama, tapi kita bersyukur dengan adanya teknologi, kita tetap bisa bersama-sama di tempat kita masing-masing. Yes, come on. Saudara ingat 2020, diambil dari Kisah Para Rasul 2020, Kisah Rasul 20 ayat 20, yaitu mengabarkan Injil di rumah-rumah dan di tempat-tempat umum. Hari ini saudara dan saya ada di rumah masing-masing, tapi saya mau katakan bahwa kita tetap satu keluarga dan satu di dalam Kristus. Amin. Nah, hari ini kita mengucap syukur, firman Tuhan akan di sharingkan hari ini oleh Bang Bara. Yeah. Wow. Ya, hari-hari ini kita sebagai warga negara Indonesia ya, kita dibebankan kewajiban untuk membayar pajak. Betul. Jadi banyak sekali perusahaan, bahkan para pengusaha itu tiba-tiba harus bayar pajak. Dan itu menjadi kewajiban kita. Dan kalau kita nggak melakukan itu, kita dapat hukuman. Nah, seringkali kita bisa tidak melakukan ini karena kita nggak tahu tujuannya apa. Suatu saat ketika Yesus mengajar di kerumunan banyak orang, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat itu menanyakan hal yang sama. Di dalam kitab Matius pasal 22, ayat 15 dan 22, kalimatnya begini. Tuhan, bagaimana dengan kami memberi uang pajak kepada Kaisar? Lalu Yesus mengambil uang itu, dan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar, dan berikan juga kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Kadang-kala kita sama halnya seperti orang-orang yang nggak ngerti kita ngasih pajak itu buat apa. Dengan Tuhan juga kita masih sama. Kadang kita memberi dibatasi dengan materi yang ada, padahal masih banyak hal yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yaitu hidup kita. Hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan. Tidak bahkan melebihi materi yang kita bisa berikan. Apa itu hidup yang kita berikan kepada Tuhan? Bisa pengharapan kita, bisa mimpi-mimpi kita. Bahkan seluruh yang kita anggap yang terbaik dari hidup kita, kita kasih kepada Tuhan. Contohnya ketika kita berbicara pengharapan. Kita punya pengharapan akan mimpi-mimpi yang akan kita raih. Itu juga kita berikan kepada Tuhan. Karena itu yang terbaik kita bisa lakukan buat Dia. Sehingga ketika kita memberi kepada Tuhan, kita memberikan sesuatu yang itu kita anggap yang terbaik dari apa yang kita punya. Hidup kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan hal-hal yang sifatnya orang nggak tahu pun, tapi kita punya, kita dengan Tuhan kita mau ngasih. Yes. Jadi hari-hari ini saya mau encourage kita semua, kita dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, memberi hidup. Hidup ini benar-benar hanya untuk Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan, karena hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Bahkan kita dijadikan anak oleh Dia. Itu sebabnya dalam kekhawatiran hari-hari ini, di dalam pencobaan yang ada, ujian yang ada, kondisi yang ada, mungkin membuat kita khawatir. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau kita miliknya Tuhan, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, ketika kita memberikan sepenuhnya, itulah iman kita kepada Dia. Karena saya yakin, ketika kita memberikan hidup kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi tahu, Tuhan yang akan menentukan kemana arah hidup kita. Karena saya yakin sekali, sekalipun saya belum melihat atau mendapat, menerima apa yang saya imani, tapi saya percaya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum saya lihat, bahkan yang belum saya miliki. Itulah iman. Jadi belajar kita bersama, memberikan hidup kita kepada Tuhan. God bless you. Oh, Wow. so teman-teman sekalian, firman yang dibagikan hari ini bicara mengenai berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Seringkali orang berbicara dalam passage ini bicara mengenai financial. It's not true. In this context saya mau berbicara bahwa hidup kita seperti yang disampaikan adalah milik Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada mimpi-mimpi yang tertunda. Mungkin dalam situasi ini ada pengharapan-pengharapan yang tertunda. Mungkin ada motor yang lewat, saudara. It's okay guys, back kembali ke ini. Tapi apa yang menjadi pengharapan dan impian saudara hari-hari ini? Saya mau usulkan untuk kita semua bahwa waktu kita mengerti bahwa
apa yang menjadi milik Tuhan kita serahkan kepada Tuhan, itu termasuk impian kita, termasuk pengharapan kita yang mungkin saat ini tertunda, tapi percayalah bahwa janji Tuhan bagi kita iya dan amin. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera. He wants you, dia menginginkan saudara untuk mendapatkan apa yang menjadi impian dalam hidup saudara. Yesus datang untuk memberikan kita kehidupan, dan kehidupannya berkelimpahan. Saudara sekalian, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Hari ini saya mau challenge saudara dan saya untuk kita menyerahkan apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi hasrat terdalam hidup kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita tahu waktu kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia lebih dari sanggup. Amen. Efesus 3:20 mengatakan bahwa Yesus, Bapa kita di surga, mampu memberikan bagi kita jauh melebihi daripada apa yang saudara bisa minta, bisa ajukan dalam doa, bahkan apa yang saudara dan saya bisa impikan. Mungkin mimpi kita hanya sekian, saudara, tapi bagi Tuhan, Tuhan mau berikan bagi saudara sekian. Firman Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberikan kehidupan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Saudara, serahkan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, tapi hari ini serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. So, saudara, saya mau katakan bahwa biar hari-hari ini kita terus kuat, kita terus percaya, kita terus maju dalam pengharapan, kita terus hidup bagaikan terang dan garam. Dan biarlah hidup kita, sungguh waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidup saudara untuk berdampak bagi bangsa, bagi kota, bagi keluarga, dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Serahkan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua. Mungkin saudara belum pernah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Anda tanya, bagaimana saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan? It's very easy. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengetuk pintu saudara dan saya. Kalau kita buka hati kita, maka Dia akan masuk dan memenuhi hidupmu. That's right. Hanya satu orang yang bisa hidup dalam hidup kita. Waktu Yesus masuk dalam hidup kita, maka ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak adanya pengharapan, itu semua harus keluar, saudara. Itu tidak berhak dalam hidup saudara. Hanya Yesus yang bisa memberikan itu semua bagi hidup kita. Yang kedua, mungkin saudara selama ini sudah memiliki hubungan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi hari-hari ini saudara merasa jauh daripada Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara, saya mau memperkatakan bahwa apapun situasi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya dan kita semua. Apapun situasi saudara, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Seberapa jauhnya saudara merasa daripada Tuhan, saya mau katakan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. So hari ini saya mau encourage saudara untuk kembali. Ayo kita jalani perjalanan ini sama-sama. Perjalanan yang penuh pengharapan. Perjalanan iman kita. Perjalanan menuju satu kehidupan yang bukan saja di bumi, tapi kehidupan yang kekal dan abadi. Atau mungkin saudara sudah memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, tapi saudara tidak yakin. Biarlah hari ini menjadi hari keyakinan saudara. Bahwa Yesus mengasihi saudara. Dan Dia mati supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal abadi. Mari kita doa sama-sama. Saya mau challenge saudara, saya mau undang saudara. Kalau saudara masuk dalam kategori 1, 2, 3, sama-sama kita doa. Dan saya percaya waktu kita berdoa, saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Bapak Tuhan Yesus, Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. terima kasih untuk hari ini. Aku mengundang Yesus Aku mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku. masuk ke dalam hatiku. Kuasai hidupku. Kuasai hidupku. Yesus adalah pengharapanku satu-satunya. Yesus adalah pengharapanku satu-satunya. Dia mati supaya aku memiliki hidup yang kekal abadi. Dia mati supaya aku memiliki hidup yang kekal abadi. Hari ini aku menerimanya Hari ini aku menerimanya secara penuh Secara penuh dalam hidupku. dalam hidupku. Dalam nama Yesus semua katakan Dalam amin. Wow, tepuk tangan saudara. Kalau saudara berdoa itu kita mau mengucapkan congratulations. Congratulations, guys. We love you. We invite you to join the Connect group. You can just DM atau subscribe, leave a comment, and we'll get back in touch with you. And sebelum kita tutup hari ini,
we want to pray. We believe in the power dalam kuasa berdoa bersama-sama. Hari ini kita mau berdoa terus bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi kota yang kita cintai. Kita percaya bahwa Tuhan tetap dalam kendali. Amin. Dan pengharapan bagi bangsa ini ada di dalam Dia. So oleh karena kita akan berdoa bagi bangsa kita. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk semua teman-teman kita, keluarga kita, wherever you are. Dimanapun saudara berada, kita mau mendoakan bagi saudara, dan kita mau memperkatakan kehidupan bagi saudara, berkat Allah, perlindungan Yesus yang sempurna dalam hidup saudara. Amin. So mari kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang sedang terjadi di Indonesia saat ini Tuhan, itu ada campur tangan-Mu Tuhan, itu ada di bawah kendali-Mu Bapak. Biar kiranya Engkau yang terus curahkan roh-Mu atas Indonesia Tuhan. Biar kemuliaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Kami perkatakan Tuhan berkat yang luar biasa tercurah atas Indonesia Bapak. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai seluruh menteri Tuhan dan jajaran pemerintah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat hati mereka Tuhan. Engkau yang akan taruh keputusan-Mu atas hati mereka Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada-Mu Tuhan. Biar seluruh lutut bertelut, semua lidah mengaku hanya Engkau Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja Tuhan. Kami pertahankan shalom untuk Indonesia Tuhan. Biar setiap masalah yang ada atas Indonesia Tuhan, mau itu pandemi, mau itu financial Tuhan, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau yang akan hilangkan Tuhan. Engkau yang akan curahkan kasih dan berkat atas Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan atas Indonesia Tuhan, atas bangsa-Mu sendiri Bapak. Thank you Jesus. Terima kasih ya Bapak, kembali kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman ya Bapak untuk 2020, untuk siapapun ya Tuhan yang mungkin menonton ya Bapak acara kami ini ya Bapak. Mau berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan Kau berkati ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Kau jaga ya Bapak. Aku percaya Bapak, semuanya ya Tuhan ada dalam kendali-Mu ya Bapak. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi ya Bapak setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Berdoa ya Bapak, untuk keluarganya juga ya Bapak, untuk keluarga kami ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Mungkin kami nggak ketemu Tuhan, mungkin hari ini kami jauh daripada mereka, tapi kami percaya Tuhan, kami menaruh mereka di tangan-Mu ya Bapak, dan segala sesuatunya pasti aman di tangan-Mu ya Bapak. Thank you Jesus. Kiranya ya Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu nggak kurang panjang untuk menolong setiap kami, dan telinga-Mu nggak kurang tajam untuk mendengarkan setiap apa yang kami doakan ya Bapak. Thank you Tuhan, kami serahkan semuanya ya Bapak, situasi yang terjadi ya Bapak. Mungkin saat ini Tuhan kami merasa susah, kami merasa takut, kami merasa cemas Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan segala penghiburan ya Tuhan hanya datang daripada-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Jangan tinggalkan kami Tuhan, dan kami ingin terus dekat sama Engkau ya Bapak. Karena tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Yang doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dimanapun saudara berada, we want waktu kita arahkan tangan kita kepada saudara saat ini, kami mau perkatakan penyertaan Allah sempurna bagi hidup saudara dimanapun saudara berada. Perlindungan darah Yesus yang sempurna atas hidupmu, berkat-berkatnya yang tidak satu pun dicuri, tapi semuanya disertakan bagi hidup saudara. Sekiranya 1.000 rebah di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan, saudara hanya akan menontonnya, sebab tangan Tuhan menyertai saudara, perlindungannya sempurna atas hidup saudara. Saat ini kami perkatakan biar ada pengharapan, penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri mengangkat engkau naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, disertai keluar dan masukmu. Dan kita percaya di dalam segala situasi Tuhan always, Tuhan selalu dalam kendali bagi hidupmu dan bagi hidup kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua kembali. Pengharapan, kehidupan, dan kehidupan yang berkelimpahan dalam nama Yesus semua katakan amin. We'll see you next week guys. God bless you. Stay safe and stay healthy. Bye. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.